Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Mojosongo II serta hadirin sekalian yang kami hormati. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita semua diberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul dalam acara seminar laporan orientasi P3K Etika dan Nilai. Sebelum kita memulai acara, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dengan penuh semangat dan antusias untuk mendalami tema yang sangat penting bagi masa depan pendidikan kita. Izinkan saya menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat acara inti, yang kelima tanya jawab, yang keenam penutup. Untuk menginjak acara yang kedua, pemirsa dipersilakan berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang kedua, marilah untuk mengawali kegiatan hari ini semoga berjalan lancar. Kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, marilah. Terima kasih pada Ibu Puji Rahayu atas kehadirannya hari ini. Beliau akan menyampaikan seminar orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintahan Kota Surakarta di angkatan yang ketiga. Kepada beliau, Ibu Puji Rahayu Sarjana Pendidikan, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Mojosongo II Surakarta, Bapak Nur Budianto Sarjana Pendidikan, yang di sini beliau sebagai mentor saya dalam seminar kali ini, dan yang saya hormati Bapak Ibu, teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya hadir dalam seminar saya kali ini. Seminar orientasi pengenalan nilai dan etika
pada pemerintah Kota Surakarta bagi P3K. Baik Bapak Ibu, saya mau memaparkan. Sebelum saya memaparkan, saya mau memperkenalkan diri saya dulu dengan data pribadi saya sebagai berikut. Nama saya Puji Rahayu, Sarjana Pendidikan dengan NIP 1976 1217 2023 212002. Unit kerja saya berada di SD Negeri Mojosongo 2 Surakarta. Untuk alamat rumah saya di Jalan Kresno RT 3 RW 4 Pulau Sari, Gayam, Sukoharjo. Dengan riwayat sekolah saya dari SD, SMP sampai SMA saya berada di Boyolali. Bisa dilihat di depan ya. Saya SD-nya SD Bendan 2 Banyudono, Boyolali. SMP K Pengging, SMA-nya Negeri 2 Boyolali, serta S1-nya saya tempuh di UNS Program Biologi. Untuk riwayat mengajar saya mulai masuk SMP di tahun 2000, sebenarnya cuma di Dapodik terdata 2002, itu di SMP Widya Bakti. Terus saya mutasi ke SMP Dharma Pancasila. Terus berikutnya sampai di SMP Islam Bakti 1 tahun, dan akhirnya saya sekarang berada di sini SD Negeri Mojosongo 2 Surakarta. Demikian Bapak Ibu, itu data pribadi saya. Izinkan perkenalkan saya kali ini untuk memaparkan laporan orientasi P3K pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K di pemerintahan Kota Surakarta dengan judul Upaya Meningkatkan Minat Baca Peserta Didik kelas 1 melalui gerakan Lipanca Literasi Papan Cerita SD Negeri Mojosongo 2 Surakarta. Sebelumnya untuk pendahuluan kita mau memaparkan dulu tentang definisi ASN, di mana ASN adalah pegawai negeri sipil yang dulunya memang hanya PNS, dan sekarang ada penambahan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang sering kita singkat dengan P3K. Nah, saya berdiri di sini sebagai ASN P3K, di mana ASN bertugas untuk menjalankan kebijakan publik, memberikan pelayanan publik, dan menjadi perekat serta pemersatu bangsa. Itu adalah definisi dari ASN. Berikutnya, ya, di sini untuk tugas pokok ASN ada beberapa tugas pokok ASN. Di antaranya melaksanakan kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah. Jadi kita ini harus wajib untuk melaksanakan apa yang telah dirumuskan, kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah. Yang berikutnya memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan orientasi pada kepuasan publik. Bapak Ibu, jadi di sini ini kita sebenarnya adalah sebagai pelayan masyarakat yang harus memberikan kepuasan terhadap pelayanan. Kalau di sini tugas saya adalah sebagai pendidik, berarti saya melayani di bidang pendidikan. Berikutnya, membantu menjaga stabilitas dan keberlanjutan pelayanan publik terutama dalam situasi darurat. Ini dalam situasi darurat kita pun harus turun tangan. Berikutnya yang ketiga, fungsi ASN, di mana ASN memiliki fungsi menjaga nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak. Berakhlak itu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Di mana di situ semua akan ada penjabarannya, berorientasi pelayanan. Kita harus siap sedia menjadi pelayan publik yang memuaskan tadi, siap membantu. Terus akuntabel, kita harus memiliki kemampuan untuk berdisiplin, jujur, tanggung jawab, menjadi contoh pribadi yang baik. Seperti itu ya Bapak Ibu. Terus untuk yang kompeten, di dalam ASN itu memang harus memiliki kompeten. Tidak bisa ASN tanpa kompeten, tapi kompetennya menurut
bidangnya masing-masing. Jadi kalau di sini guru ya memiliki kompetensi pedagogik, memiliki kompetensi profesional sebagai pedagogi, sosial, pribadi yang baik, itu merupakan dari kompeten, fungsi dari kompeten. Berikutnya harmonis. Harmonis di sini kita harus menjalin hubungan terutama hubungan kalau pendidik ya hubungannya dengan peserta didik. Bagaimana kita menjalin harmonisnya dengan peserta didik, terutama kita di sini pengganti orang tua. Jadi anak-anak didik kita menyayangi mereka. Dalam menyayangi mereka kita lebih mudah akan memasukkan apa yang menjadi tujuan pendidik, yaitu menyampaikan materi, mendidik akhlak mereka. Terus harmonis selain dengan peserta didik juga dengan rekan sejawat. Sebelum rekan sejawat maksudnya harmonis dengan kepala sekolah dulu. Hubungan dengan kepala sekolah juga harus baik, rekan sejawat juga harus baik, dengan tendik ya, kalau di sini tendik juga harus baik. Terus kemudian juga hubungan dengan lingkungan sekolah. Termasuk kita di sini sering menjalin hubungan dengan di luar sekolah itu seperti makan soto bersama di lingkungan sekolah. Itu termasuk harmonis kita dengan lingkungan sekolah. Terus kita sholat di masjid lingkungan sekolah. Terus loyal, ya kita harus loyal Bapak Ibu. Loyal itu yang menjaga nama baik sekolah, terutama nama sekolah kita ini kan keluarga kita. Jadi baik buruknya harus kita jaga, jangan yang kadang orang bisa secara tidak sengaja curhat di medsos. Nah itu hati-hati ya Bapak Ibu. Ada satu kekesalan atau ada satu kesalahan itu harusnya tetap dibicarakan bersama. Jangan terus kita keluar atau di blow up lewat medsos, terus menjaga nama baik rekan kerja, menjaga nama baik kepala sekolah. Seperti itu, kita harus loyal. Berikutnya adaptif, ya kita harus selalu kreatif dan inovatif, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Kalau sekarang modelnya iptek, ya guru harus melek mata yang melek dengan iptek, mengikuti perkembangan iptek ya. Dan berikutnya kolaboratif ini kita menjalin atau membuka kesempatan untuk bekerja sama dengan pihak luar, berkolaboratif. Seperti kemarin sekolah kita, Bapak Kepala Sekolah menjalin kolaboratif dengan SD Kleco 1, di mana di sini tujuannya adalah berjalan bersama menuju sukses bersama. Itu salah satu kolaboratif. Terus kemarin juga Bapak Kepala Sekolah mengajak guru dan karyawan untuk membimbing anak. Ada perpustakaan keliling didatangkan, itu juga salah satu kolaboratif. Dan banyak lagi hal-hal yang kolaboratif yang sudah kita lakukan. Di sini saya tidak bisa memaparkan satu persatu. Terus fungsi ASN berikutnya, yaitu ASN harus memahami visi dan misi organisasi serta menerapkan etika profesi dalam bekerja. Di Bapak Ibu otomatis ya, setiap instansi atau organisasi itu pasti memiliki visi dan misi. Nah di situ kita harus mengembang dan mewujudkan, bukan hanya menjadi hanya tulisan ya, tapi kita di situ adalah anggota dari organisasi tersebut yang harus mewujudkan visi dan misinya. Cukup Pak. Tugas tambahan ASN di lingkungan kerja, yaitu ASN juga diwajibkan untuk mengembangkan diri secara berkelanjutan dalam rangka menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan kerja. Ya, di sini terbuka lebar ya, kalau ASN itu juga harus mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan zaman di lingkungan kerjanya. Misalkan kayak kemarin Bapak Kepala Sekolah juga menghadirkan kayak narasumber ya untuk kita memacu dalam literasi, itu termasuk dalam tambahan ASN di lingkungan kerja. Berikutnya. Ya, kita masuk bab 1 pendahuluan. Di bab pendahuluan di sini ada latar belakang ya. Untuk latar belakang
ini orientasi pengenalan P3K ya, di mana P3K itu tentunya udah didukung dengan undang-undang karena kita masuk dalam ASN. Di sini dipaparkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 1 tentang aparatur sipil negara. ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. PNS adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan pemerintah. Sedangkan yang P3K adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Jadi di sini menurut undang-undang tersebut Bapak Ibu memang sudah ada bedanya, di mana kalau PNS itu dia tidak ada jangka waktunya, dan untuk P3K itu dalam jangka waktu tertentu. Jadi nanti ada perpanjangan perjanjian kerja. Berdasarkan Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pelatihan adalah bentuk pengembangan kompetensi dalam rangka memenuhi standar kompetensi jabatan, yaitu pada pasal 1 angka 19. Orientasi adalah program pengenalan dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat, ya. Nah itu di situ Bapak Ibu, jadi di sini sudah jelas kenapa harus P3K itu harus orientasi, karena memang harus dikenalkan. Yang kemarin orientasi yang pertama itu sudah dikenalkan, ini yang tahap 2 untuk memperdalam tentang sesuai judul ini, ya, pengenalan nilai dan etika. Jadi sebagai ASN kita harus tahu itu apa nilai dan etika di kalangan ASN. Terus setiap P3K memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pengembangan kompetensi sesuai dengan perencanaan pengembangan kompetensi pada instansi, itu pada pasal 5 angka 1 pemerintah dan atau hasil penilaian kinerja P3K yang bersangkutan. Pelaksanaan pengembangan kompetensi dilakukan paling lama 24 dalam 1 tahun masa perjanjian kerja, itu pada pasal 5 angka 1. Jadi itu yang bisa dilaksanakan atau diikuti oleh P3K, sudah diatur paling lama 24 jam dalam 1 tahun, Bapak Ibu. Nah, maksud dan tujuan di sini. Maksud pelaksanaan orientasi di sini tadi sudah dipaparkan undang-undangnya, ya. Jadi sudah dipaparkan undang-undangnya, tapi di sini diperjelas lagi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Itu pengenalan tugas dan fungsi ASN, harus tahu pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Lalu tujuannya melaksanakan orientasi ini adalah peserta mampu memahami program orientasi dan pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah. Tujuan berikutnya, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Yang sudah saya paparkan di depan nih Bapak Ibu tentang nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Waktu dan tempat. Waktu orientasi untuk saya yang angkatan 3 beda dengan angkatan 1 dan 2. Waktu pelaksanaan orientasi P3K saya dimulai tanggal 3 September tahun 2024 sampai dengan selesainya tanggal 23 Oktober 2024. Tempatnya tentunya saya laksanakan di unit kerja saya, yaitu di SD Negeri Mojosongo 2. Masuk bab 2 Bapak Ibu, ini tentang nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta. Di sini kita akan membahas tentang Kota Surakarta. Nah, di Surakarta tempat kita bekerja ini di sini memiliki visi RPJPD-nya, yaitu rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Surakarta. Dari diawali, kalau panjang itu kan 25 tahun nih Bapak Ibu, itu dimulai dari tahun 2005 berakhir nanti di tahun 2025.
di mana visinya Surakarta Kota Budaya Maju Mandiri dan Sejahtera. Untuk yang jangka menengah atau RPJMD Kota Surakarta, yaitu dari tahun 2021 sampai 2026, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Ini misi nggih. Untuk misi itu kan yang mendukung yang visi tadi nggih, berjalannya visi harus didukung dengan adanya misi-misi yang harus dilakukan. Ini yang misi Kota Surakarta 2021 sampai 2026. Di antaranya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Di sini pemerintah Surakarta begitu menyupport tenaga medis dengan banyak juga diangkat P3K untuk yang tahun angkatan kami 2022. Berikutnya memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Solo ini termasuk kota dengan lingkup luas yang tidak begitu luas, tapi alhamdulillah perputaran ekonomi di kota Solo ini termasuk cepat dan besar. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Nah, ini juga terus dilaksanakan, di mana pembangunan flyover, pembangunan jalan-jalan, perbaikan jalan, juga pelebaran jalan terus dilaksanakan di mana-mana. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Misi ini pun terus dilaksanakan, di mana budaya Jawa, dasar budaya Jawa itu berada di Solo, Bapak Ibu. Jadi banyak sekali yang harus kita lestarikan, kita jaga. Demikian Bapak Ibu. Untuk olahraga juga mestinya Kota Solo ini pernah menjadi tempat atau tuan rumah para SEA Games. Terus lapangan olahraganya juga memenuhi standar. Juga banyak lapangan olahraga, dan alhamdulillah kebetulan kita juga punya lapangan olahraga di depan sekolah kita. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan. Nah, ini Bapak Ibu yang harus kita jaga selalu. Ini kita harus ikut mengemban misi ini, karena kita pendidik, di mana kultur peserta didik, bahkan mungkin juga dari pendidik kita bermacam-macam, harus selalu bergotong royong, bergandeng tangan, bekerja sama untuk saling memajukan. Berikutnya mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Berikutnya mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan agar umat beragama dalam tata kehidupan masyarakat yang saling menghormati. Ini sudah jelas nih, kalau kita ini memang majemuk, tidak hanya terdiri dari satu agama saja. Nah, di sini lebih ke manajemen kepegawaian P3K di Surakarta, tentunya di Bapak Ibu tentang masih di Surakarta. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk menghasilkan pegawai pemerintah profesional memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan. Jadi Solo ini Solo ini mencukupi, berusaha mencukupi kebutuhan guru dan tendik dengan pengangkatan P3K. Dari mulai penetapan kebutuhannya dulu, terus pengadaan, penilaian kerja, terus kebutuhan pengkajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi dari kalau sudah direkrut, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja dan perlindungan. Itu semua untuk Kota Surakarta mestinya juga melakukan, dan kita sebagai P3K juga harus disiplin yang sesuai ketentuan yang sudah diatur, karena memang di sini ada pemutusan hubungan perjanjian kerja. Penilaian kinerja P3K. Penilaian kinerja P3K dilakukan dengan tujuan menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati. Penilaian
kinerja P3K dilakukan berdasarkan perjanjian kerja di tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, sasaran, hasil, manfaat yang dicapai dan perilaku pegawai. Nah, ini kalau kita sebagai pendidik dinilai oleh Bapak Kepala Sekolah. Berikutnya memasuki bab 3 tentang nilai dan etika organisasi. Di sini organisasi perangkat daerah atau OPD Dinas Pendidikan Kota Surakarta, di mana untuk Dinas Pendidikan Kota Surakarta pun juga tentunya memiliki visi, yaitu melayani dengan cerdas, cermat, cepat, tepat, efektif, efisien, ramah, dedikasi tinggi, amanah, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Untuk misinya, terwujudnya pendidikan yang berkualitas mulai dari pendidikan dasar dan menengah, pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal. Seluruh pendidik tersebut perlu guna mewujudkan generasi muda berkompeten, berkarakter, serta berdaya saing. Itu misi untuk mendukung visinya ya Bapak Ibu. Berikutnya ini tentang SD Negeri Mojosongo 2, tempat saya sekarang bekerja. Tepatnya alamatnya yaitu Jalan Tangkuban Perahu nomor 2B, Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Berdiri di tahun 1980. Ya. Di sini ada 6 kelas karena memang setiap kelas jenjang kelasnya hanya ada 1 rombel. Tujuan satuan unit kerja. Di sini karena pendidikan juga tentunya tentang tujuan umum pendidikan. Tujuan umum pendidikan meletakkan dasar kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Itu tadi untuk tujuan umum. Ini untuk tujuan yang SD kita, yaitu SD Negeri Mojosongo 2 Surakarta. Dengan yang pertama, tujuan umum pendidikan meletakkan dasar kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Untuk yang tujuan khususnya, yang pertama, meningkatkan ketakwaan bagi semua komponen sekolah atau stakeholder. Berikutnya yang B, meningkatkan SDM guru dan siswa. Berikutnya yang C, meningkatkan dan mengembangkan KBM yang berkualitas dengan PIKOM. Yang D, meningkatkan potensi-potensi akademik dengan output yang optimal menuju pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tujuan berikutnya, mengenal dan mencintai bangsa, masyarakat, dan budaya. Tujuan berikutnya, menumbuh kembangkan rasa kepedulian terhadap lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat. Tujuan yang berikutnya, menggali kompetensi siswa dalam bidang olahraga untuk menjadi atlet yang memiliki daya saing di tingkat regional. Tujuan berikutnya yaitu menggali kompetensi siswa dalam bidang seni budaya untuk menjadi Miss Budaya yang memiliki daya saing di tingkat regional. Melaksanakan pengembangan bahasa nasional maupun bahasa internasional, mengembangkan sekolah sebagai sekolah budaya dan berkarakter. Ya Bapak Ibu, tujuan-tujuan ini yang terpampang di depan dinding sekolah itu berupaya bersama-sama Bapak Kepala bersama guru, anggota, seluruh warga sekolah untuk diwujudkan. Hampir semua terlaksana ada di sini, olahraga, seni, meningkatkan mutu kualitas pendidikan. Berikutnya terbentuk visi SD Negeri Mojosongo 2. Terbentuknya generasi yang beriman, takwa, berkarakter, terampil, cinta budaya, lingkungan, dan prestasi. Untuk misi yang mendukung yaitu membekali peserta didik ilmu agama dan iptek yang kuat. Di sini ada BTA itu tidak hanya untuk yang beragama Islam, tapi BTA juga untuk yang beragama Katolik dan Kristen.
karena yang Hindu dan Buddha kita tidak ada. Terus iptek itu di sini juga ada ekstra komputer. Terus yang berikutnya memberikan pembelajaran pada peserta didik dengan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan. Ya, di sini biasanya dilakukan oleh guru kelas masing-masing, di mana guru kelas SD Mojosongo 2 ini memang luar biasa. Di kelasnya anak-anak diajak belajar dengan menyenangkan, dengan kreatif, inovatif. Untuk berikutnya, membekali peserta didik dengan keterampilan seni budaya, olahraga melalui kegiatan ekstrakurikuler sesuai bakat minat. Ini pun di tempat kami alhamdulillah juga berjalan semua. Ada seni tari, ada ekstra olahraga. Berikutnya, meningkatkan karakter peserta didik melalui pembiasaan berperilaku sopan santun, tanggung jawab, gotong royong dan literasi lainnya. Ya, ini Bapak Ibu, kita anak-anak di sini alhamdulillah tidak ada yang bermasalah. Semua anak-anaknya baik-baik, cantik-cantik, dia ganteng-ganteng. Maksudnya di sini cantik-cantik, ganteng-ganteng itu perilakunya sopan-sopan, nggak ada namanya pertengkaran, tawuran, tidak ada. Mereka memiliki tanggung jawab untuk sekolah bersama-sama, gotong royong. Berikutnya, memberikan pembinaan peserta didik dalam pencapaian prestasi akademik maupun non akademik. Di sini ada prestasi akademik yang diikuti anak-anak, lomba sains, matematika juga. Terus non akademiknya juga ada lomba kemarin MAPSI. Yang berikutnya adalah kewajiban guru. Di sini lebih ke spesifik. Saya sebagai pendidik, saya mau memaparkan apa tahu sebenarnya kewajiban guru itu. Kewajiban guru yang pertama, merencanakan pembelajaran atau bimbingan, melaksanakan pembelajaran bimbingan yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran bimbingan serta melaksanakan pembelajaran perbaikan dan pengayaan. Nah, di sini otomatis ya Bapak Ibu, kita sebagai pendidik mendidik, memberikan materi, terus kemudian mengevaluasi hasil pembelajaran tersebut. Terus berikutnya kalau memang kurang ya ada lagi ini ditambah yang ada perbaikan dan pengayaan untuk peserta didik yang lebih baik. Terus berikutnya meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Nah, di sini Bapak Ibu, selain tadi berkewajiban untuk mendidik dengan baik, kita juga sendiri harus mengembangkan kompetensinya untuk kita terus mengikuti zaman. Jangan kalau sudah jadi guru, kita juga tertutup ya. Kita juga harus terbuka dengan perkembangan zaman. Berikutnya, bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran. Sebagai guru kita harus bijaksana, jangan yang cantik-cantik desainnya, terus yang kurang mungkin agak disingkirkan. Tidak ya, di sini kebetulan ada anak-anak yang berbeda atau istilahnya anak peserta didik dengan berkebutuhan khusus, itu malah kita kasih sayang pelayan yang lebih ya, karena mereka memang lebih butuh juga diperhatikan. Jadi tidak terus karena ada perbedaan fisik kita beda-bedakan. Berikutnya, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru serta nilai agama dan etika. Ini sudah pasti tentu kita wajib menjalankan. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa, itu pun sangat penting karena kita ini bertanggung jawab terhadap generasi penerus bangsa. Jadi letak dasarnya itu kan dari dasarnya kita harus gurunya jangan suka terpecah belah, itu akan menjadi contoh yang kurang baik bagi anak-anak. Berikut adalah struktur organisasi SD Negeri Mojosongo 2 Surakarta.
sini mungkin agak kurang jelas ya. Ya saya bisa bacakan untuk Bapak Kepala Sekolah di SD Negeri Mojosongo 2, beliau yang terhormat Bapak Kepala Nur Budianto Sarjana Pendidikan. Terus di sini ada komite, ya. Ada Bapak komite. Terus untuk tenaga kependidikan dari guru kelas 1, kelas 2, kelas 3 semua komplit. Terus ada guru agamanya ada guru agama 3, Islam, Katolik, dan Kristen. Terus beserta tendiknya ya, seperti berikut itu. Ya, ini untuk fungsi P3K di OPD atau di tempat kami bekerja sebagai P3K ada 4 fungsi yang harus dimiliki. Di sini ada 4 kompetensi. Yang pertama kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Untuk yang kompetensi pedagogik di sini karena Bapak Ibu pengajar semua juga S1-nya S1 pendidikan, tidak ada yang saya warning ya. Jadi seharusnya memang sudah paham di mana kita harus menguasai apa? Menguasai kurikulum, pengembangan, cara membuat RPP, menguasai KD-KD-nya. Apalagi sekarang kita sudah mau memakai kurikulum Merdeka. Jadi Bapak Ibu di sini juga harus menguasai kurikulum yang baru sesuai apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Itu kompetensi tentang pedagogi. Berikutnya kompetensi kepribadian. Seorang guru selain tidak hanya dibutuhkan tentang pedagogiknya yang bagus, tadi juga harus punya kepribadian yang bagus, bisa menjadi contoh atau suri teladan bagi anak didik kita. Kalau paling tidak kita itu harus memiliki sifat jujur, itu kepribadian ya. Terus disiplin, terus taat pada aturan, taat pada atasan itu termasuk ya. Terus kepribadian yang menyenangkan seperti itu, bisa menjadi contoh peserta didik kita. Syukur-syukur bisa secara pribadi bisa menjadi contoh oleh rekan-rekan kita sejauh. Terus untuk kompetensi sosial, ini Bapak Ibu di sini kompetensi sosial kita tadi sudah dijabarkan di atas. Kita juga harus memiliki sifat yang ramah terhadap siapapun ya. Kalau peserta didik sudah pasti karena itu anak-anak kita. Terhadap lingkungan kita juga harus ramah, terhadap orang-orang yang mungkin butuh bantuan kita datang ke sini pun harus kita sambut dengan ramah ya, seperti itu. Yang saat ini juga tempat kita dipakai untuk anak-anak mahasiswa dalam menjalankan tugas dari tempat kuliahnya, yaitu kampus mengajar. Untuk kompetensi profesional ini akan lebih luas, harus memiliki kompetensi profesional yang lebih banyak hal. Kita harus tidak hanya profesional dalam mengetahui media pembelajaran, metode pembelajaran, tapi kita juga harus terus berkembang mengikuti zaman atau melek iptek tadi. Ya, kita memasuki bab 4 yaitu rencana dan hasil kerja P3K. Di sini kita akan membahas tentang judul yang saya angkat. Rencana kerja yang pertama adalah identifikasi isu. Rencana berikutnya isu yang diangkat. Rencana ketiga gagasan yang diangkat. Ya, identifikasi isu yang saya angkat tentunya tentang keadaan sekolah kita. Ya, karena di sini kita bertugas di sekolah SD Negeri Mojosongo 2, di mana untuk di SD kita yang perlu sekali mendapatkan perhatian adalah tentang literasi, bahwa literasi kita mungkin tidak sebagus untuk yang komponen-komponen lainnya di SD kita. Jadi ini menjadi pokoknya, itu identifikasi tentang isu. Jadi di sini saya mengangkat tentang literasi, isu yang diangkat. Isu yang diangkat akan meningkatkan minat baca. Jadi apa tuh nanti yang harus direncanakan untuk meningkatkan minat baca?
Terus gagasan yang diangkat itu nanti berupa judulnya ke arah kelas berapa, dan untuk tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, dan sampai nanti tahap keempat, sampai ke tahap kelima. Ini Bapak Ibu rencana kerja ya udah saya paparkan di depan tadi. Pertama, identifikasi isu ya. Yang pertama memang kurangnya minat baca siswa di SD Negeri Mojosongo 2, kurangnya kemampuan siswa dalam memahami soal cerita di SD Negeri Mojosongo 2, kurangnya media pembelajaran yang menarik bagi siswa di SD Mojosongo 2. Isu yang diangkat, kurangnya minat membaca di SD Negeri Mojosongo 2. Jadi yang diangkat yang kurang berminat tadi. Terus gagasan yang diangkat ini berkaitan dengan judul yang saya ambil, yaitu upaya meningkatkan minat baca peserta didik kelas 1 melalui gerakan Lipanca atau literasi papan cerita di SD Negeri Mojosongo 2 Surakarta. Dampak jika isu tidak terlaksanakan atau tidak terselesaikan. Iya, Bapak Ibu, kalau secara luas dampaknya memang akan lebih luas lagi ya, kalau literasi ini secara dari dasarnya tidak, dari dasar atau anak kecil di SD itu tidak segera kita atasi, terutama saat ini itu Indonesia di mata dunia tentunya ya. Indonesia di mata dunia dalam program of international student assessment itu yang sering kita singkat dengan PISA itu, Indonesia itu sangat ada di bawah. Ada yang menyebutkan 70 dari 80 peserta negara, ada yang menyebutkan 62 dari 80 peserta negara. Tapi yang paling memprihatinkan itu menurut penilaian UNESCO, di situ Indonesia menduduki nomor 2 dari bawah tentang literasi. Nah, ini Bapak Ibu, ini sebenarnya tugas kita ya. Tidak terlepas dari sebenarnya kondisi Indonesia yang berpulau-pulau itu, tapi kalau tidak dimulai ya tidak akan terselesaikan. Untuk di sini dipaparkan prestasi belajar anak akan menurun jika kemampuan membacanya berkurang. Tentu sudah pasti siswa yang kemampuan membacanya berkurang akan menunjukkan kesulitan dalam mengerjakan dan memahami tugas di sekolah, itu sudah pasti berkaitan. Terus tujuannya tujuannya nanti ya ini didapatkannya siswa menjadi cerdas, membuat siswa lebih rajin, melatih siswa terampil membaca, menanamkan sikap disiplin, mempertajam kemampuan membaca secara intensif. Itu tujuan kita meningkatkan literasi. Ya, judul yang saya angkat di sini adalah upaya meningkatkan minat baca peserta didik kelas 1 melalui gerakan Lipanca, literasi papan cerita SD Negeri Mojosongo 2 Surakarta. Kenapa kelas 1? Karena saya di sini mengajar anak kelas 1. Jadi mau saya terapkan di kelas saya dulu untuk di tahap pertama. Rencana kegiatan. Ya, di sini rencananya menganalisis kebutuhan dan minat membaca siswa di SD Negeri Mojosongo 2. Terus berikutnya nanti membuat jadwal pelaksanaan literasi, menyediakan sarana prasarana untuk meningkatkan minat membaca siswa di SD Negeri Mojosongo 2. Terus memfasilitasi rekan sejawat dan implementasi gerakan literasi di sekolah pada kelas masing-masing. Rencana berikutnya melakukan refleksi dan evaluasi sebagai bahan perbaikan untuk tahun berikutnya. Ini nanti dilaksanakan bertahap nih Bapak Ibu, tidak langsung bisa berjalan semua berproses satu persatu kita laksanakan. Insya Allah nanti butuh bantuan Bapak Ibu semua. Ini yang tahap pertama, yaitu menyusun tahap pertama. Tahap kegiatannya, yang pertama tentunya saya punya atasan, saya harus berkonsultasi dengan mentor terkait pelaksanaan literasi sekolah. Nanti outputnya apa? Outputnya didapatkan persetujuan dari mentor bahwa akan ada pelaksanaan literasi, dan di sini penerapan nilai berakhlak sebagai ASN-nya apa? Ya, saya sudah menjalankan yang kolaborasi, membangun kekompakan dan tercipta keharmonisan
terhadap kepala sekolah saya. Terus berikutnya di tahap ini, tahap 1 itu mencari tahu kesulitan belajar siswa, ya. Outputnya apa? Didapatkan data siswa dengan minat baca rendah, okay. Terus nilai berakhlaknya apa? Nilai berakhlaknya berorientasi pelayanan, ya. Di sini memahami kebutuhan masyarakat. Terus tahap kegiatan berikutnya yaitu mendata sarana prasarana yang diperlukan. Outputnya apa? Tersedianya daftar sarpras yang dibutuhkan. Terus penerapan nilai berakhlaknya melaksanakan tugas dengan jujur, disiplin, bertanggung jawab, cermat, dan berintegrasi atau akuntabel. Berikutnya di tahap 2, Pak. Di tahap 2, di tahap tahun berikutnya atau tahap berikutnya 2 yaitu pertama melakukan konsultasi dengan mentor, ya, tentu karena ini akan beda program, ya. Terus outputnya tentunya akan dihasilkan persetujuan dari mentor dulu. Terus di sini selain jaring kolaboratif juga membantu orang lain belajar. Kenapa? Karena ini nanti untuk kelas lain. Jadi di sini akuntabel, membantu orang lain belajar. Terus yang berikutnya yaitu merancang pelaksanaan kegiatan literasi sekolah. Outputnya terlaksananya kegiatan membaca buku di pojok baca kelas. Jadi nanti mungkin tahun-tahun yang kemarin pojok baca kelas yang nanti kelas ada, bisa digerakkan lagi, dijalankan lagi dengan fasilitas yang lebih menarik, digiatkan lagi. Terus di sini penerapan nilai berakhlaknya yaitu memberi kesempatan berbagai pihak untuk berkolaborasi atau berkontribusi, yaitu nilainya adalah kolaborasi. Untuk kegiatan berikutnya membuat jadwal pelaksanaan kegiatan literasi. Ini di outputnya nanti tersedianya jadwal kunjungan perpustakaan rutin, bisa seperti itu. Terus memberikan untuk nilai berakhlaknya juga sama, memberikan kontribusi pihak lain atau berkolaborasi. Di tahap 3 yaitu penyediaan sarana dan prasarana. Di tahap kegiatan ketiga yang pertama tentunya kembali lagi setiap tahapan kita harus disetujui oleh Bapak Mentor. Outputnya juga kesepakatan dengan Bapak Mentor. Di sini adalah terjalin kolaborasi atau kolaboratif dengan atasan. Yang kegiatan berikutnya memilih sarana dan prasarana yang telah ditentukan dengan tepat. Ya, harus sesuai dengan apa yang kita rencanakan, jangan yang kita pilih nanti sarana prasarana ternyata tidak terpakai. Jadi pemilihannya harus tepat. Outputnya terpilihnya sarana dan prasarana yang tepat, yang sesuai dengan yang kita inginkan. Terus ini penerapan nilai berakhlaknya berorientasi pelayanan. Terus untuk kegiatan yang ketiga yaitu menyiapkan sarana dan prasarana serta berkoordinasi dengan guru kelas. Outputnya apa? Tersedianya perpustakaan siap kunjung dan pojok baca di setiap kelas. Terus di sini untuk nilai berakhlaknya melaksanakan tugas dengan baik dan kompeten pada bidangnya. Kita sebagai guru di sini membimbing anak-anak, berarti kita memiliki kompeten. Di tahap 4 yaitu melaksanakan kegiatan literasi di sekolah. Yang pertama tentunya juga dengan persetujuan mentor, kita melakukan konsultasi dulu. Terus terwujudnya atau tersedianya lembar konsultasi dengan mentor. Tentunya dengan di sini kita juga terjadi kolaboratif, ya, hubungan yang baik dengan mentor. Terus kegiatan berikutnya membuat daftar kunjungan dan daftar baca di perpustakaan. Tentunya adanya lembar kegiatan siswa di situ kita dapatkan apa? Lembar kegiatan siswa. Ini anak membaca, ini anak membaca buku seperti itu, ya. Terus penerapan nilai berakhlaknya di situ kita melaksanakan tugas dengan komitmen atau loyal. Terus yang berikutnya itu mendorong siswa membuat ringkasan tentang buku yang dibaca. Nah, untuk anak ini membaca benar apa tidak itu harus ada umpan balik atau hasilnya. Hasilnya bisa kita lihat anak-anak diminta untuk meringkas, membuat ringkasan pendek di dalam bukunya masing-masing.
Yang hasil outputnya tentunya adalah adanya lembar kegiatan ringkasan siswa. Di sini kita menjalankan guru secara kompeten juga. Di tahap terakhir yaitu tahap kelima, kita melakukan evaluasi kegiatan literasi di sekolah. Yang pertama, mengevaluasi jumlah kunjungan siswa dan daftar baca. Nah, dari daftar yang tadi yang lembar keempat tadi, tahapan keempat tadi akan kita bisa evaluasi. Ternyata minat bacanya bagaimana, ada peningkatan tidak gitu. Terus di situ outputnya tentunya hasil kunjungan yang kehadiran buku anak-anak itu ya. Terus untuk penerapan nilai berakhlaknya yaitu kolaboratif kerjasama dengan guru-guru yang lain menggerakkan siswanya. Kegiatan berikutnya mengumpulkan hasil ringkasan dari hasil membaca buku. Hasil-hasil ringkasan anak-anak tadi dikumpulkan. Outputnya tentunya tentang karya kegiatan literasi siswa. Terus penerapan nilai berakhlaknya loyal. Memotivasi siswa untuk lebih semangat dalam membaca dan belajar. Ya, kita motivasi terus siswa di tahapan terakhir ini dengan apa outputnya? Karya kegiatan literasi siswa. Di sini kita menjalankan guru secara kompeten. Ya Bapak Ibu, ini yang insya Allah yang mau saya terapkan yang kemarin sudah menjadi contoh di anak kelas 1. Nanti bisa dipakai. Di sini ada kenapa pakai gambar yang menarik? Iya, karena anak kelas 1 ini masih suka hal-hal yang imajinasinya tinggi. Anak-anak kalau hanya banyak tulisan saja mereka tidak tertarik. Nah, di sini kan kita tujuannya adalah meningkatkan minat baca, di mana anak-anak kelas 1 itu masih baru pengenalan huruf dan mengeja atau membacanya masih terbata-bata. Jadi mereka harus dirangsang dengan gambar. Ya, langsung saja Pak. Ya, berikutnya ini hanya sebagai contoh. Ya, berikutnya lagi. Ya, berikutnya. Langsung ya Bapak Ibu. Ini kesimpulan dari laporan orientasi saya. Yang pertama adalah kesimpulan pertama ada 3 poin. Yang pertama, ASN harus berakhlak, tentu tidak saya jabarkan lagi. Yang kedua, menambah wawasan serta pengetahuan yang lebih luas mengenai banyak hal yang berkaitan erat dengan tugas saya sebagai guru P3K. Dari orientasi ini Bapak Ibu, saya mendapatkan pengalaman juga pengetahuan yang banyak sebagai guru P3K. Terus yang ketiga, sebagai guru P3K di Kota Surakarta, saya juga harus mampu untuk dapat memajukan dunia pendidikan melalui tercapainya visi misi Kota Surakarta, Dinas Pendidikan, dan tentunya SD Negeri Mojosongo 2 Surakarta. Untuk kesimpulan kedua juga ada 3 poin, yaitu mengenai judul yang saya angkat tadi, pentingnya membuat program untuk meningkatkan minat baca siswa. Jadi ini sangat penting ya dibuat programnya. Yang kedua, keberhasilan program meningkatkan minat baca siswa tidak terlepas dari dukungan atasan serta kolaborasi dengan teman sejawat serta pihak lain. Untuk poin yang ketiga, kegiatan ini selaras dengan visi Kota Surakarta mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Oh ya Bapak Ibu, ini tadi kelewatan deh, nggak apa-apa, ini hanya dokumentasi, memang tidak saya paparkan di sini untuk 17 titik revitalisasi Kota Surakarta Bapak Ibu. Di Surakarta ini ada 17 titik revitalisasi, ini nanti bisa dibaca di laporan saya juga ada, itu banyak dipaparkan. Ini hanya beberapa poin ya. Memang kita juga harus mengunjungi Bapak Ibu. Titik-titik itu beberapa ada foto saya di situ bersama teman-teman, ada di Masjid Said, ada yang terakhir, ada, tapi beberapa memang tidak saya upload ya, ada pernah di Juruk juga itu. Yang baju kuning itu di Pasar Jongke yang dibangun seperti mall itu. Paling tidak kita nanti kalau ditanya orang itu tahu tentang Kota Surakarta dan kayak bisa berpromosi. Bapak Ibu, terima kasih.
Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, orientasi P3K di Kota Surakarta saya sebagai angkatan ketiga sudah saya paparkan satu persatu. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Puji Rahayu atas materi yang telah disampaikan dengan panjang dan lebar. Semoga dapat menjadi inspirasi dan bahan pembelajaran bagi kita semua. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab, di mana peserta seminar dapat langsung berdiskusi dengan narasumber. Monggo silakan. Yes, Pak Bintang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Bu Puji yang tadi sudah menyampaikan pemaparan dengan begitu jelas dan begitu lengkap. Cuman ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan tentang gerakan Lipanca atau literasi papan cerita yang tadi diobjekkan di kelas 1 yaitu. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara mengkondisikan siswa yang dimana dalam gerakan Lipanca itu kan siswa diminta untuk memperhatikan papan cerita. Itu bagaimana caranya untuk pengkondisian siswa dan bagaimana penentuan dari cerita itu sendiri, apakah sesuai dengan tema pembelajaran atau memang ada hal pesan tertentu yang ingin disampaikan dari cerita itu. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Bintang untuk pertanyaan yang bagus sekali nih. Iya Bapak, ini nanti ya Pak Bintang, ini nanti untuk model Lipancanya seperti apa toh? Ya mestinya kan di sini tadi belum saya paparkan, itu nanti tentunya ada di tempat tersendiri. Kalau saya kelas 1 ada tempat yang masih ruang bukan ruang kosong ya, tapi sudut kosong, yaitu ada di sebelah pojokan itu. Nanti dibikin yang menarik di situ, nanti dibikin ada styrofoam jadi lebih mudah untuk mengganti ceritanya, ditempelkan. Terus nanti setiap mungkin rencananya bisa tiap 2 hari sekali ya, cerita itu bersambung, cerita yang bersambung. Jadi anak nanti akan pengen tahu gitu loh. Oh, ini nanti endingnya kayak apa ya? Di sini tadi kan ada istilahnya kok ada gambar bebek menangis gitu gitu. Loh, kenapa ini nanti? Oh, besok kayak apa ya? Itu anak akan tertarik. Nah, nanti pengkondisiannya anak setiap pagi dibimbing ya, diarahkan sebelum ada gurunya. 1 hari sebelumnya anak sudah dikode, anak-anak besok masuk hari sekolah, hari masuk kelas itu kalian langsung lihat ada apa di pojok baca. Nah di situ mesti anak akan terkondisikan, ya. Anak akan bersama-sama mengajak temannya yang lain. Jadi tingkat keinginan tahunya anak-anak itu kan tingkat keinginannya tahunya tinggi, jadi kita rancang dengan seperti itu. Besok pagi lihat di pojokan sudut baca itu ada apa. Nah nanti setelah itu anak akan terkondisikan secara otomatis. Kalau 2 hari ganti cerita, biasanya setiap 2 hari sekali nanti dia akan nengok ada cerita baru apa tidak. Ini kelanjutannya besok kayak apa ya, seperti itu. Itu untuk yang anak kelas 1 ya. Nah nanti seperti apa tokohnya. Kalau anak kelas 1 itu cenderungnya masih suka ya fabel ya. Jadi kayak fabel itu cerita binatang yang bisa bicara, karena kan mereka berkomunikasi. Nah seperti itu. Tapi untuk yang kelas atas bisa ke tokoh ya, tokoh nasional bisa, atau cerita tentang dunia, perkembangan dunia juga bisa. Begitu Bapak Bintang mungkin.
Oh ya, ada satu hal yang ingin saya sampaikan, yaitu tadi itu apa? Pantun, Bapak. Ya, biar agak rileks ya, tidak tegang. Saya mau ngasih pantun ini. Pantun. Ya, pantunnya pendek saja. Jalan-jalan ke negeri Eropa. Sampai sana saya cuma membeli biji selasih. Terima kasih Bapak Kepala serta rekan-rekan terkasih. Terima kasih Pak Bintang atas pertanyaannya. Sesi selanjutnya kami persilakan Bapak Mentor untuk memberikan masukan 1-2 patah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah dan Yang Maha Esa. Pada pagi hari ini, saya ucapkan selamat kepada Bu Puji Rahayu SPD yang sudah melaksanakan kegiatan seminar dengan lancar dan baik. Untuk yang kedua, saya ingin memberikan penguatan aja untuk kegiatan orientasi ini, seminar ini dengan bertujuan agar P3K ASN mengenal nilai-nilai etika, nilai etika dan kewajiban sebagai ASN. Jadi monggo Bapak Ibu semua untuk ASN itu melaksanakan kewajiban dan menjauhi yang menjadi larangan-larangan. Jadi harus selalu dipupuk dan prinsipnya untuk ASN itu loyal pada negara, loyal taat pada Pancasila dan undang-undang itu kunci. Kemudian untuk melaksanakan dengan berakhlak totalitas tanpa batas kepada kita, karena kita berada di lingkungan pendidikan, jadi kita siap melayani dengan segenap jiwa raga kepada peserta didik. Jadi untuk melaksanakan kewajiban itu kita harus melaksanakan dengan senang, dengan sukaria dan total memberikan pelayanan yang baik kepada segenap stakeholder. Jadi anak didik kita agar semangat belajar, jangan sampai anak takut untuk berangkat ke sekolah. Itu kuncinya. Jadi kita buat sekolah ini dengan sebaik mungkin, seramah mungkin. Jadi kalau sekolah ramah anak, Bapak Ibu guru ramah, anak-anaknya tidak ada perundungan, tidak ada bully, itu akan membuat anak-anak senang belajar. Kemudian yang ketiga, sesuai tema yang diangkat, yaitu untuk literasi. Ya, ini bagus sekali, karena Bu Puji Rahayu mengajar di kelas 1, dan untuk literasi itu memang sangat penting sekali. Jadi kelas bawah, apalagi kelas 1, 2, 3 itu literasi numerasi harus dikuatkan betul. Jadi di kelas atas itu literasi anak-anak numerasinya sudah baik. Jadi kalau kita mengenal istilahnya calistung, jadi kelas bawah itu memang harus dikuatkan untuk literasi membaca. Jadi tolong dengan cara strategi ini, Bu Puji nanti bisa membuat anak-anak menjadi semangat belajar membaca. Karena mau semangat bagaimana kalau membacanya belum bisa. Jadi usaha apa yang akan dilakukan Bu Puji, monggo saya dukung untuk memberikan penguatan kepada anak untuk senang
membaca literasi dan numerasi. Saya kira dari saya cukup sekian. Terima kasih. Sekali lagi selamat kepada Bu Puji. Monggo kita berikan aplaus bersama-sama. Terima kasih. Dari saya cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mentor atas masukan yang telah diberikan, dan saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita yang telah memberikan penjelasan yang sangat informatif. Sesi tanya jawab ini memberikan kita banyak wawasan dan memperdalam pemahaman kita mengenai tema yang dibahas. Selanjutnya kita akan memasuki sesi penutupan. Sebelum itu mari kita berikan apresiasi pada narasumber kita atas paparan materinya yang sangat luar biasa. Kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif dari semua peserta. Semoga apa yang telah kita diskusikan hari ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Bitaufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kesempatan berikutnya. Minta waktunya foto bersama Bapak Ibu.